Oke, kembali lagi dengan saya Johannes Sukidi dari Halo Robotics. Secara spesifik kita akan mengulas tentang dua produk utama dari M-Lead, yaitu Reach RS2 GNSS dan juga Reach M2 Receiver. Perbedaan utama dari M-Lead dibandingkan dengan brand-brand lainnya adalah M-Lead juga secara spesifik mendukung penggunaan pada teknologi drone, di mana banyak produk M-Lead juga digunakan untuk meningkatkan akurasi dari data akuisisi oleh drone. M-Lead ini juga dikenal atas price performance-nya dengan harga yang sangat efisien, namun dapat tetap memberikan akurasi dan juga tingkat koreksi yang sangat baik. Nah, di sebelah saya ada beberapa produk dari M-Lead. Yang kotak paling besar ini adalah Reach RS2 GNSS. Yang kecil ini adalah Reach M2 dan juga beberapa aksesoris seperti extension pole dan juga hot shoe adapter. Yang pertama adalah survey kit, di mana jika kita membeli survey kit maka akan mendapatkan dua base station RS2 GNSS dan juga beberapa aksesoris lainnya yang digunakan untuk melakukan pengukuran titik kontrol. Yang kedua adalah M-Lead UAV Mapping Kit, di mana kita akan mendapatkan satu sistem Reach RS2 GNSS dan juga satu sistem Reach M2 Receiver untuk dapat diintegrasikan pada sistem drone. Oke, yang pertama kita akan membuka produk utamanya yaitu Reach RS2. Nah, langsung isinya seperti ini. Nah, ini adalah size dari GNSS receivernya RS2. Lalu di dalamnya juga kita mendapatkan user guide serta shoulder strap ya. Jadi strap tinggal diselempang aja. Belum full hard case, tapi ini sudah teksturnya sudah agak keras ya. Jadi memiliki tingkat proteksi yang cukup lumayan. Nah, ini bentuk dari GNSS base stationnya atau GNSS receiver RS2. Dapat kita lihat ini memiliki tombol power di depan. Lalu ini di bawahnya ada beberapa plug ya. Yang pertama kita ada slot SIM card. Jadi kita dapat memasangkan SIM card 4G ke dalam slot ini. Ini digunakan untuk mendapatkan koneksi N-Trip dari signal BIG atau juga dapat digunakan untuk menggunakan fitur N-Trip caster dari M-Lead. Yang kedua ada namanya XT, ini adalah power plug. Jadi ini colokan untuk external power source. Lalu yang ketiga ada USB. Nah, USB ini bentuknya Type C ya. Ini digunakan untuk melakukan charging dan juga mentransfer data. Lalu yang terakhir ada LoRa. Nah, ini LoRa spesifik adalah salah satu keunggulan dari Reach RS2 GNSS. Nah, LoRa ini adalah bentuknya colokan antena. Ini adalah koneksi radio frekuensi untuk dapat menghubungkan antara base dengan rovernya. Nah, antenanya juga sudah kita dapatkan. Jadi ada di sini, ini adalah antena LoRa-nya. Nah, antena LoRa ini tinggal kita pasangkan seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, maka receiver sudah dapat siap digunakan dan juga dipasangkan terhadap jalon survey pole ataupun kepada tripod. Nah, untuk penggunaan tripod atau untuk memasangkannya, karena antenanya ini ada extension ke bawah seperti ini, maka M-Lead juga menyediakan aksesoris seperti extension pole. Extension pole ini digunakan agar antena tidak mentok ke tripod ataupun survey pole. Nah, ini juga kita mendapatkan kabel USB to Type C ya. Jadi ini digunakan untuk charging. Lalu berikutnya kita akan buka, ini extension pole yang dimaksud seperti ini ya. Jadi kita buka. Nah, ini adalah extension pole dari M-Lead. Jadi bagaimana cara memasangkannya, kita langsung pasang di bagian sini. Lalu yang terakhir kita tinggal pasangkan GNSS ini ke sistem tripod atau ke survey pole. Nah, berikutnya kita akan buka Reach M2. Reach M2 ini adalah modul multiband RTK GNSS. Ini biasanya digunakan untuk dipasangkan ke sistem drone. Modul ini digunakan untuk mencatat log dari kamera sistem yang digunakan untuk pemetaan agar memudahkan atau data agar dapat diproses secara PPK dengan data dari M-Lead Reach RS2. Bentuknya kecil seperti ini dan ini sangat mudah dipasangkan atau diinstalasi ke sistem drone yang kita inginkan karena hampir tidak mempengaruhi berat atau center gravity dari pesawat yang digunakan. Nah, Reach M2 ini memiliki colokan-colokan yang dapat langsung kita pasangkan
ke sistem kamera yang digunakan menggunakan hot shoe adapter. Cara menggunakannya cukup simple, jadi kita mendapatkan kabel ya, ini dari paket hot shoe adapter aksesoris. Kabel ini hanya kita pasangkan ke salah satu plug yang ada di sini, lalu ujung satunya kita pasangkan ke hot shoe adapternya. Nah, hot shoe adapter ini dapat langsung kita sandingkan atau kita colokkan ke slot kamera. Dengan metode ini, maka hasil foto yang dihasilkan oleh kamera drone untuk penggunaan pemetaan akan dapat diproses secara PPK atau post process kinematic untuk meningkatkan akurasi dari datanya. Atau kita dapat juga menggunakan metode RTK yang nantinya juga dibantu dengan M-Lite caster, salah satu fitur utama dari M-Lite. Nah, Reach M2 ini memiliki dimensi yang cukup kecil dan juga memiliki berat hanya 35 gram. Artinya jika ini dipasangkan ke pesawat drone kita atau sistem yang ingin kita gunakan, tidak akan mengganggu center gravity atau hal lainnya yang akan mempengaruhi jam terbang dari sistem drone tersebut. Lalu kita juga mendapatkan ini ya, jadi antena ini salah satu kelengkapan untuk penggunaan Reach M2. Nanti digunakan dan dicolokkan, dipasangkan terhadap sistem Reach M2 ini menggunakan kabel yang telah disediakan juga. Ini kabel antenanya. Jadi Reach M2 memiliki kapasitas untuk menangkap sinyal atau satelit menggunakan antena yang disediakan. Oke, jadi Reach RS2 ini dapat menangkap satelit GPS, GLONASS, Beidou, dan juga Galileo. RS2 juga memiliki perbedaan utama dari tipe lainnya, yaitu Reach RS Plus, di mana RS2 ini adalah tipe multi-band receiver. Artinya RS2 dapat menangkap lebih banyak sinyal satelit secara lebih cepat dan juga data yang dihasilkan lebih akurat. RS2 ini juga memiliki rating IP67 di mana full waterproof dan juga dustproof. Maka RS2 ini sangat cocok untuk digunakan di berbagai medan. RS2 juga memiliki fitur LoRa radio. Nah, LoRa radio ini dapat memberikan koneksi antara base dengan rovernya sampai sejauh 8 km. Alat ini juga didukung oleh baterai lithium berkapasitas 6400 mAh yang dapat digunakan sampai dengan 22 jam lamanya. RS2 juga dilengkapi dengan internal storage sebesar 16 GB. RS2 ini juga sangat mudah digunakan karena RS2 tidak menggunakan sistem tablet bawaan dari M-Lite seperti GNSS sistem lainnya. RS2 ini hanya menggunakan aplikasi berbasis iOS dan Android yang dapat di-download secara mudah dan juga gratis. Aplikasi ini berguna untuk mengambil data yang dihasilkan oleh RS2. Aplikasi Reach View 3 ini juga tidak berat, artinya dengan fleksibel dapat di-download dan digunakan di berbagai jenis handphone dengan spesifikasi yang berbeda-beda. Ada 3 jenis data yang dihasilkan oleh RS2. Yang pertama adalah raw data dengan format UBX, yang kedua adalah RTCM3, dan yang ketiga adalah data posisi berupa LLH, di mana data-data tersebut akan secara mudah dapat kita ekspor ke dalam bentuk CSV, DXF, ataupun shapefile langsung di dalam aplikasi Reach View 3. Nah, oke, di sini kita sudah ada 2 unit RS2. Yang satu akan kita gunakan sebagai base dan yang satu akan kita gunakan sebagai rover. Nah, rover ini kita pasangkan ke tiang jalon atau survey pole untuk dapat dengan mudah dibawa ke mana-mana. Salah satu kelebihan utamanya untuk mendapatkan fixed position hanya membutuhkan 6 detik saja. Kita akan coba untuk menyalakannya. Ini kita tekan tombol power selama 6 detik. Dan ketika dia nyala, dia langsung memberikan koneksi secara Wi-Fi. Nah, proses inisiasi ini memakan waktu kurang lebih 30 detik. Nah, lambang biru tadi yang flashing itu adalah lambang Wi-Fi, di mana dia ketika inisiasi dia akan mencari network intranet terlebih dahulu. Lalu ketika dia sudah initialize, dia akan berubah menjadi putih dan ini dapat kita koneksikan terhadap HP atau tablet yang kita miliki untuk lalu dapat kita koneksikan kembali ke aplikasi Reach View 3. Oke, pada menu GNSS settings kita dapat mengubah beberapa setting. Kita dapat memilih mode GNSS. Kedua, ada opsi untuk mengubah correction input ya. Nah, ini ada beberapa pilihan. Dan untuk
yang hari ini kita uji menggunakan drone Phantom 4 RTK itu menggunakan N-Trip. Lalu ada correction output. Pada uji kali ini juga correction output kita akan set ke N-Trip karena nanti kita akan uji untuk menggunakan N-Trip caster. Lalu kita dapat mengganti juga opsi position streaming. Ini akan kita biarkan default di Bluetooth. Yang terakhir di sini ada base mode ya. Jadi base mode ini kita gunakan untuk pengukuran titik awal, di mana kita dapat mengkonfigurasi bagaimana metode pemasukan koordinatnya. Secara manual, average single, float, ataupun average fix. Lalu averaging time ini adalah waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan koordinat fix. Nah, ini kita dapat set sebenarnya, tapi standarnya kita menggunakan angka 6 detik. Nah, untuk menggunakan M-Lead Caster, maka kita juga dapat masuk ke aplikasi dari DJI Phantom 4 RTK. Maka kita masuk ke plan, lalu kita misalkan mau membuat 2D fotogrametri. Kita hanya perlu memasukkan informasi N-Trip yang diberikan oleh M-Lead. Jadi kita masuk ke setting, kita masuk ke RTK, dan juga kita akan mengisi RTK service type dengan custom network RTK, dan kita mengisi informasi ini ketika kita sudah memasukkan informasi N-Trip dari M-Lead, maka secara otomatis akan terkoneksi ke custom network RTK ya. Jadi di sini kita dapat melihat connection success, ini sudah terhubung dengan M-Lead caster. Nah, jika kedua device, kedua alat sudah terkoneksi dengan M-Lead caster, maka kita siap untuk melakukan data akuisisi. Oke, ada dua mode yang kita sudah uji. Yang pertama adalah kedua alat terkoneksi dengan M-Lead Caster, sebuah layanan gratis yang disediakan oleh M-Lead. M-Lead Caster digunakan agar drone dapat menggunakan metode koreksi real time kinematic atau RTK dengan jarak yang cukup fleksibel dan memperjauh jarak dari kontrol drone terhadap ground control station. Yang kedua adalah ketika kedua alat sudah dinyalakan secara bersamaan, maka secara otomatis Reach RS2 ini akan merekam data Rinex. Dengan metode M-Lead Caster atau metode PPK, maka data yang kita hasilkan akan memiliki akurasi mencapai 3 cm tanpa penggunaan titik kontrol atau ground control point sama sekali. Untuk meningkatkan akurasi tersebut sampai dengan 1 cm, maka kita dapat juga menggunakan titik-titik kontrol yang sudah diukur dengan M-Lead atau menggunakan ground control point yang nanti akan kita ikatkan ke data final saat kita lakukan post processing. Untuk membaca lebih lanjut tentang hasil uji kami, Halo Robotics sedang mempersiapkan white paper atas M-Lead yang nanti juga dapat di-download secara gratis di situs kami www.halorobotics.com. Untuk itu stay tune di Halo Robotics dan sampai bertemu di video berikutnya.